Kita lihat dulu tarikan engkolnya terasa berat. Seperti ini nggak bakal hidup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan mesin pompa air atau diesel pompa air. Di sini kondisi mesin diesel pompa air ini lama nggak dipakai dan engkolnya sudah kita lihat tadi. Seperti yang kita saksikan tadi, engkol atau tarikan engkolnya ini terasa berat banget. Jadi eh, kemungkinan ini masuk air atau karena kotoran di dalam kerak di dalam ruang kompresi ini terasa mengganjal di bagian tarikan. Nanti kita akan cek, kita akan analisa lebih jauh, memastikan apakah memang faktor utama yang menyebabkan diesel pompa air ini nggak mau hidup atau tarikannya berat. Ini karena kotoran atau karena banjir minyak ke dalam ruang kompresi atau ada faktor lain. Karena sesuai riwayat beliau yang punya diesel ini cerita, karena diesel ini pertama lama nggak dipakai, keduanya dulu terakhir ini kalau nggak salah katanya pernah kehujanan, dalam arti kehujanan ini mungkin banjir atau apa di sawah, jadi lama nggak di sempat kena air tapi lama nggak diangkat dipindahin, jadi kemungkinan ini masuk. Nah ini sudah kita tarik seperti ini, keluar dia bensin campur air dari ruang kompresi. Nah ini asumsi pertama, ini kemungkinan karburatornya banjir, bensin masuk ke dalam ruang. Nah ini kelihatannya busi seperti ini, businya sudah putih seperti ini, campur minyak campur air. Jadi kira-kira ini faktornya karena kebanjiran atau karena kehujanan di sawah, jadi lama nggak diangkat, seperti itu airnya masuk. Nah kita akan bongkar dulu di bagian karburator dan lanjut ke bagian head atau bagian klep. Nanti kita buktikan apakah memang benar-benar ada banyu atau air yang posisinya di dalam karburator ataukah di dalam ruang klep yang menyebabkan kompresinya ini nggak bisa normal. Jadi kalau normal kan biasanya banting kompresi tarikannya ditarik itu kan ada kayak tendangan kompresi dengan piston, jadi agak bendal-bendal, kurang lebih seperti itu. Tapi yang kita coba tadi yang di awal ini terasa berat banget, jadi kayak serasa lengket gitu kan, nggak mau ditarik. Nah kita asumsi pertama kalau sudah lihat bahwa ada putih-putih kayak banyu campur minyak di ruang kompresi setelah busi kita lepas, berarti ini murni pernah kita ngalami, murni banjir masuk ke dalam ruang kompresi. Jadi kita harus bongkar dulu, nanti kita sekur, bersihkan pistonnya, habis itu kita ganti oli. Oke, langkah pertama atau sederhana dulu, kita asumsinya kita bongkar karburator, nanti langsung disekur. Oke, untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran, mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan atau yang berkecimpung di bagian perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, cermati, amati, dan pahami. Sekiranya mungkin ada yang belum jelas, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini, tanyakan, diskusikan, nanti kita akan bantu, mudah-mudahan bisa ya paling tidak sedikit memberi saran ataupun bantuan dengan mengisi kolom komentar di bawah video ini. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan
selalu tayangan ini walaupun hanya sedikit ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke video. Kita proses dulu bongkar ini bagian step by step bagian klep ya. Kita lihat dulu apakah klepnya bermasalah atau enggak. Nanti kita lihat setelan klepnya gimana. Kalau memang hanya faktor karena banyu atau kan pernah kebanjiran, berarti logikanya cuman bagian banyu nanti dibersihin sekor, kelep, habis itu kita pasang kembali. Tapi kalau riwayatnya pernah telat oli, itu beda lagi. Kalau riwayatnya pernah telat oli, ini biasanya bagian piston akan ngancing. Jadi ring sama piston ini akan ngunci, dalam arti dia lengket, bisa dibilang ceket, bisa dibilang kering oli, itu akan menyebabkan piston menjadi tergores, yang pada akhirnya kompresinya lebat, berat, susah ditarik. Solusinya kalau sudah seperti itu, mau nggak mau harus dibongkar, ganti piston, bawa ke tukang kolter atau bubut. Cuman untuk ini kita sudah sedikit mendapat bocoran dari beliau yang punya motor, beliau yang punya diesel, bahwa ini awalnya karena kena banyu atau di sawah sempat kebanjiran, habis nyedot waktu habis tanam padi, sempat kena banjiran sedikit, nggak lama ya, cuman itu tetap memungkinkan banyu masuk. Nah itu riwayatnya kita telusuri dulu, jadi bukan karena telat oli tapi karena kebanjiran. Berarti murni kita nanti akan cek bagian oli mesin, sama kita bersihin, kita syukur klep. Oke, saksikan terus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ada keluhan, ada pertanyaan, ada unek-unek yang sekiranya berhubungan dengan mesin pompa air atau diesel ini. Oh, kira-kira di rumah saya punya seperti itu, Mas. Mungkin penyakitnya sama, atau mungkin penyakitnya berbot, atau suara kasar, atau ngasep segala macam. Silahkan tanyakan, diskusikan di sini. Mari kita belajar bareng. Kita juga bukan guru, kita juga bukan katakanlah senior. Cuman mari kita belajar bareng. Kita sedikit ada sedikit pengalaman, sedikit wawasan tentang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, digunakan bersama. Mana yang baik gunakan, mana yang sekiranya kurang baik, nggak cocok dengan angan teman-teman semua, ya nggak usah dipakai. Intinya seperti itu. Monggo sharing-sharing tentang diesel. Kita juga butuh banyak pemasukan. Sekiranya teman-teman yang mau nimbrung di sini, yang mungkin sudah senior, kelasnya sudah senior tentang diesel atau tentang dunia perbengkelan, silahkan, syukur-syukur mau nimbrung di sini, mau berbagi barang, kita sangat senang. Silaturahmi, berbagi bareng, salam kuku ireng. Oke, lanjut ke video. Kita mulai membongkar dulu, habis itu kita seperti ini. Mungkin yang teman-teman yang mungkin belum paham bisa sedikit mengikuti step by stepnya pembongkaran diesel seperti ini, karena karburatornya sama kop bagian klep ini harus bareng, nggak bisa dilepas satu-satu. Kurang lebih seperti itu. Ini mengganggu banget sebenarnya bagian rangkanya ini. Cuman mungkin pabrik juga sudah ada ada alasan tersendiri kenapa bikinnya seperti ini. Jadi bongkar karburator itu nggak bisa satu karburator, ini harus satu set seperti ini ya, makanya. Jadi kalau cuman servis ringan karburator itu biasanya dilepas dari bawah. Penutup pelampungnya karburator dari bawah ada baut 10, nanti dilepas, jadi nggak usah ngelepas semua. Itulah kurang dan lebihnya diesel, beda sama karburator motor. Kalau motor memang harus dilepas cukup karburatornya aja, tapi kalau kelasnya diesel mau nggak mau harus satu klop. Nah ini seperti ini, ada air di bagian ruang kompresi, bisa teman-teman lihat di dalam ruang kompresi atau depannya piston ini ada banyu atau air. Nah kita lihat dulu, ini klepnya seperti ini basah air, bukan basah bensin. Ini keraknya banget, dan ini murni bagian klep basah dengan air.
air, sisanya yang di sana di depan piston. Berarti ini banyunya banyak banget di dalam ruang oli. Nanti kita olinya akan ganti, banyu kita bersihkan dulu. Oke. Nah, ini sirkulasi klepnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Sekali lagi kita tarik pistonnya, ditopkan dulu. Banyunya biar keluar. Nah, meler-meler seperti ini berarti banyunya lama banget nih sudah di sini bercampur dengan oli. Dan ini nggak akan bisa sempurna kalau nggak dibersihin total banget. Artinya, sesuai dengan pengalaman yang kita temui, yang sudah pernah kita rasakan, yang sudah pernah kita lakukan dulu di bengkel sama teman-teman lighting, itu kalau sudah ngalami seperti ini sesudah diservis, sesudah disekor klep, ini kita masukkan oli bekas dulu. Habis itu kita hidupkan normal, taruhlah sekitar 10 menit 15 menit, dihidupin terus. Nanti oli dibuang lagi, oli otomatis dibuang lagi, dia masih ada putih-putihan, jadi oli belum murni hitam. Kita buang oli bekasnya dulu, kita pasang kembali, cari oli yang lain yang sama-sama bekas tapi yang masih hitam. Nanti masukkan lagi, dihidupin 15 menit, sekitar 10-15 menit, hidupin lagi. Seperti itu sampai 3 kali. 3 kali mengganti oli dengan oli bekas. Ya, dengan catatan 3 kali mengganti oli bekas. Nanti setelah itu olinya akan kembali normal hitam. Yang oli bekas tadi dia akan katakanlah membersihkan ruang bagian dalam diesel yang ada gigi, ada stang bandul segala macam. Di situ akan bisa dibilang mulai terciprati dengan oli. Nah, oli bekas tadi akan mau semuanya. Nanti lama-lama kalau biasanya sudah sampai 3 kali oli diganti, dia akan murni dari hitam. Nanti yang terakhir kita buang. Baru setelah 3 kali oli ganti, nanti kita terakhirnya dengan oli baru, oli mesin baru, Mesran ataukah apa mereknya. Intinya yang terakhir dengan oli baru dan sudah bisa digunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat tentang berbagi kita dalam dunia perbengkelan. Sedikit banyak ada manfaatnya. Yang kurang jelas silahkan tanyakan di bawah kolom komentar. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Obatnya kayu asam. Ini buat orang mambu minyak. Masuk bengi ya, enggak?